dikit banget tadi ceramah di atas mimbar. Mengurus jenazah. Kemudian sebagian sahabat mengangkat tangan dan Nabi mengatakan, dan Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian siapa di antara kalian yang pagi ini sudah menjenguk orang yang sakit? Kemudian sebagian sahabat mengangkat tangan, termasuk Abu Bakar, mengatakan, ana ya Rasulullah. Sekian banyak pertanyaan yang disampaikan Nabi tentang kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dari pagi hari itu. Maka para sahabat bergantian angkat tangan untuk mengatakan ana ya Rasulullah, kecuali satu orang yang terus-menerus mengangkat tangannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan, siapapun yang dalam satu harinya terkumpul kebaikan-kebaikan tadi, maka dia dijamin masuk surga. Artinya sahabat itu adalah orang yang sangat produktif. Bahkan produktivitas mereka itu dimulai sejak mereka bangkit dari tidurnya. Mereka udah produktif dengan ibadah dan produktif dengan ihsan kepada manusia ataupun kepada makhluk. Mereka udah produktif dengan ibadah ketika bangkit dari tidur. Jadi hal pertama yang mereka lakuin ketika mereka bangkit tidur adalah memuji Allah, bukan buka TikTok. Salah nggak? Nggak salah, tapi kan bisa nanti ya. Artinya hal pertama yang mereka lakukan ketika bangkit dari tempat tidur, memuji Allah. Kemudian mereka melangkah ke tempat wudhu, mereka berwudhu. Bahkan sebagian punya kebiasaan sebelum tahajud itu mereka mandi dulu. Karena mandi di waktu sahur itu adalah mandi yang penuh dengan kebaikan. Tapi nggak semua mampu. Dan ada yang memaksakan untuk melakukannya pun pernah sampai sakit, kemudian dilarang sama Nabi karena memang musim dingin banget dan mereka nggak pakai pemanas air. Saking mereka antusias dengan kebaikan-kebaikan yang ada di setiap kesempatan. Jadi ada yang mandi, ada yang sekedar wudhu aja, tapi dengan menyempurnakan wudhu. Jadi menyempurnakan wudhu itu sampai memasukkan air ke dalam hidung dan dihirup, bukan sekedar ditaruh di ujungnya, gini-gini doang gitu kan. Benar-benar dihirup. Itu di waktu pagi, di waktu yang masih dingin banget dan ngantuk. Sehingga setelah selesai berwudu, mereka melaksanakan 2 rakaat sholat tahajud yang ringan. 2 rakaat sholat tahajud yang ringan. Setelah 2 rakaat yang ringan, baru mereka lanjutkan dengan beberapa rakaat yang berat. Ringannya seperti membaca Al-Mulk. Kalau kita udah jelas ya, ringannya seperti membaca Al-Ikhlas dibagi 2. Ini ringannya aja seperti membaca Al-Mulk. Terus gimana beratnya Ustaz? Beratnya adalah berdiri seperti membaca satu juz. Macam-macam sih cara sholat tahajudnya. Tutorial tahajud ala sahabat itu unik-unik, nggak harus sama. Ada yang membagi malamnya menjadi 3 malam. Dalam hidup malam dia itu ada 3. Satu malam dihabiskan dengan berdiri, satu malam dihabiskan dengan ruku, satu malam dihabiskan dengan sujud saja. Maksudnya apa? Berdiri terus udah gitu batal? Enggak, berdiri sepanjang malam sampai menjelang azan subuh baru dia ruku. Kemudian dia sujud, berdiri lagi sebentar, ruku, sujud, tahiyat, selesai 2 rakaat tapi panjang berdirinya. Hampir berapa ya? Kalau dari mulai bangunnya jam 2 sampai jam setengah 5 berarti berdirinya sekitar 2 jam. Cuma setengah jam doang, ruku sujud, berdiri, ruku sujud, dan tahiyat. Malam kedua dia memanjangkan rukunya, dan malam ketiga dia memanjangkan sujudnya. Jadi sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu berdirinya 2 jam, besoknya ruku 2 jam, besoknya lagi sujud kurang lebih 2 jam. Inilah yang disebut dengan produktivitas dalam ibadahnya mereka. Sejak bangun dari tidur tuh udah produktif. Kemudian mereka menunggu waktu azan subuh, biasanya sambil bersandar di dinding, itu sunnah Nabi. Jadi kalau nunggu azan subuh itu mereka bukan dengan ibadah, justru dengan bersandar. Karena sunnahnya itu adalah bangun,
kemudian tidur sebentar, bangun lagi untuk sholat subuh. Jadi tidur yang kedua yang sebentar itu tidur sambil bersandar, biar nggak batal wudhu juga. Bersandarnya tapi ke pinggir, bukan ke belakang. Kalau ke belakang reclining jadi enak ya. Apalagi tidurnya ke belakang itu bablas sampai duha, tahajud tapi subuhnya lewat, kan salah ya, kebalik gitu. Udah gitu bersandar, setelah bersandar sekitar 10 menit, 15 menit azan subuh, mereka sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu, kata Nabi, lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Siapa orang yang paling kaya di dunia hari ini? Elon, siapa lagi? Jeff, siapa lagi? Katanya Bill Gates udah turun nih, mengundurkan diri. Ya pokoknya orang-orang terkaya di dunia yang 10 besar itu, yang sekian ribu triliun hartanya, itu kan bukan dapatin seluruh dunia kan, cuma dapat sebagian dari dunia yang dibagi-bagi gitu. Atau kalau misalnya raja-raja itu kayak Raja Saudi, Raja Emirat, Raja Qatar, Raja Oman, yang memiliki istana tuh yang luar biasa. Kalau kita lihat istana pangerannya aja luar biasa, punya bandara sendiri di istana gitu. Kalau kita punya helipad, ini punya bandara. Sultan-sultan di kita itu kan punya garasi mobil yang banyak ya. Kalau ini garasi pesawat yang banyak. Itu pun belum semua dunia dia dapatkan. Sedangkan orang yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, dia itu lebih daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Berarti orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang paling sering sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Dialah orang yang paling kaya di dunia. Jadi kalau ditanya siapa sultan sejati, siapa orang yang paling miliarder, siapa orang yang paling konglomerat di muka bumi, atau di Indonesia, atau di Bandung, atau di tempat kita, dialah orang yang paling banyak atau paling rutin sholat qobliyah subuh. Udah produktif tuh, pagi-pagi itu udah jadi orang terbaik, orang yang banyak banget kebaikan-kebaikannya. Udah gitu sholat subuh 2 rakaat berjamaah. Kalau qobliyahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh yang wajib. Karena nggak ada ibadah sunnah yang ngalahin ibadah wajib. Beres subuh, para sahabat itu biasanya tilawah sebentar, kemudian zikir-zikir subuh dan zikir pagi dan seterusnya. Beres zikir pagi, mereka berlomba-lomba untuk biasanya menyelesaikan dulu kerjaan keluarga. Jadi kalau di kita itu yang sibuk di waktu pagi riuh itu adalah ibu-ibu. Kalau di zaman mereka yang riuh itu bapak-bapak. Terus ibunya ngapain? Perempuannya ngapain? Membantu suaminya, bukan sebaliknya. Jadi justru yang menyelesaikan pekerjaan rumah di pagi hari itu adalah Rasulullah SAW. Tetapi saking cepatnya Nabi menyelesaikan pekerjaan istrinya di rumah, beliau adalah orang yang sering terlihat pertama kali ada di pasar juga. Nabi itu orang yang terlihat pertama kali ada di pasar. Memang dulu kan nggak ada 9 to 5 ya, nggak ada office hour kan, karena mereka pedagang. Jadi produktivitasnya tidak diukur dari office hours-nya, tetapi diukur dari seberapa efektif mereka mengerjakan tugasnya. Ini hanya beda situasi aja. Tapi yang kita mau ambil pelajaran adalah di situ tuh ada produktivitas seorang muslim yang luar biasa dicontohkan sama Nabi. Sehingga Nabi yang pertama sampai di pasar, yang pertama membereskan urusan keluarganya, sampai Nabi bilang gini, khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarga kalian, dan aku yang paling baik di antara kalian untuk keluarga. Apa maksud yang paling baik untuk keluarga? Yang paling cepat dan yang paling baik dalam menyelesaikan beban keluarga. Mulai dari pagi, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu mencuci pakaian, Nabi itu membersihkan rumah. Kalau bahasa sekarang mungkin ngepel, nyapu. Nabi itu memasak. Nabi itu menyelesaikan dan mengambil alih tugas-tugas kami para perempuan, dan beliau menyelesaikan itu di waktu pagi. Jadi Nabi itu pagi hari itu udah terbaik di antara laki-laki yang ada di Madinah, bahkan di antara semua manusia dalam urusan keluarga. Khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarganya, dan aku yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Jadi kayaknya jauh banget kita sama Nabi gitu. Saya sendiri juga kadang malu mau ngomong kayak gini, dan saya juga nggak gitu-gitu amat. Tapi harus disampaikan, karena bisa jadi yang mendengar lebih baik mengamalkannya daripada yang menyampaikan.
Jangan sampai ketika saya belum mengamalkan, saya keep sendiri. Terus kapan tersebarnya kebaikan? Yang dilarang itu adalah menyampaikan kebenaran tapi melakukan keburukan, itu yang dilarang. Tapi kebenaran yang belum mampu kita amalkan, nggak dilarang untuk disampaikan. Siapa tahu dengan orang lain mengamalkan, itu menjadi motivasi dan inspirasi juga untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya saya sendiri kalau ngebaca produktivitas Nabi sehari itu kayak malu gitu. Yang katanya ustadz, yang katanya udah ngerti agama, nggak seproduktifnya Nabi juga. Nggak setiap hari ngejenguk orang sakit, nggak setiap hari bantuin orang, nggak setiap hari bantuin keluarga, pasangan, nggak setiap hari bisa tahajud berjus-jus, nggak setiap hari bisa keburu qobliyah subuh, kadang udah telat juga karena udah keburu iqamah dan seterusnya. Artinya yang nggak kayak Nabi, kita jauh dari Rasulullah, tapi artinya bahwa kita punya sosok yang layak banget untuk ditiru dan dicontoh dalam kebaikan, khususnya produktivitas seorang muslim. Sehingga biasanya Nabi jam 9, jam 10 pagi itu udah waktunya melakukan kerjaan yang lain. Biasanya beliau jam segitu tuh udah ngejenguk sahabat yang sakit, udah datang ke sahabat yang miskin. Biasanya makan siang, jadwal beliau itu makan bareng orang miskin. Biasanya beliau kan brunch ya, karena breakfast sama makan siang itu disatuin. Nabi itu gak pernah makan lebih dari 2 kali dalam sehari. Dan Nabi kalau makan cuman sepertiga lambung. Kata Nabi, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid, wal kafir ya'kulu fi salasati am'a. Mukmin itu makan di 1 lambung, sedangkan orang yang gak beriman makan 3 lambung. Apa arti 1 lambung? Nih, kalau teman-teman lihat nasi padang ya, 1 bungkus. Nah itu tuh ukuran kita kenyang kan? Kenyang gak sih 1 bungkus? Benar. Oke, 1 bungkus nasi padang kan kenyang kan? Ukuran 1 bungkus nasi padang yang buat tukang itu kenyang kan, ukuran yang standar mah ukuran tukang ya, karena mereka kan kerja keras kan. Kalau kita kan kerja cerdas, jadi biasanya nggak capek. Kalau mereka kan kerja keras, jadi biasanya 1 bungkus nasi padang itu kenyang buat tukang. Insya Allah buat kita juga kenyang. Itu namanya 3 lambung. Nabi makan nasi padang dibagi 3. Nasi padang dibagi 3. Nah 1/3 itu adalah makanan Nabi yang paling banyak, karena beliau jarang juga segitu. Biasanya lebih kurang dari itu. Jadi 3 nasi padang dibagi 3 itulah ukuran maksimal makannya Nabi yang disebut dengan fi mi'an wahid, di 1 lambung. Sedangkan orang yang gak beriman, yakul fi salasati am'a, mereka makan di 3 lambung. Kayaknya kita berarti gak masuk orang yang beriman nih. Di bab makan doang udah gagal, belum bab-bab yang lain loh. Kenapa Nabi makan kok sedikit? Karena itu ada hubungannya dengan produktivitas. Nanti pas lagi jadwalnya break, coffee break atau misalnya pas lunch, pas isoma dan seterusnya, coba terapin 3 lambung mulai sekarang. 1 lambung. Makanan gua kebanyakan nih, bagi 3. Karena kata Nabi, makanan 1 orang dimakan ber-3 dan seterusnya dan seterusnya. Atau makanan 1 orang dimakan ber-2. Ada yang riwayat ber-2, ada riwayat ber-3. Intinya jangan makan sendiri. Dan Nabi untuk bisa mendapatkan makanan 1 lambung, biasanya makannya bareng dengan yang lain. Kalau beliau bawa roti, cari teman. Siapa yang mau makan bareng dengan beliau? Kalau beliau gak bawa roti, beliau cari orang yang biasanya bawa rotinya lebih. Oh, ngebebanin teman dong? Enggak. Karena makan bersama Nabi itu harapan semua sahabat. Beda sama kita. Semua sahabat kalau mau makan nunggu Nabi. Kok Nabi gak datang ke tempat kami? Kok Nabi gak datang ke rumah kami? Padahal kami pengen banget makan bareng Nabi, kan berkah gitu kan. Kalau kita jangan sampai dia datang gitu ya. Beda kelas lah ibaratnya. Sehingga Nabi datang ke orang miskin. Biasanya yang dicari sama Nabi itu bukan yang kaya, justru yang miskin. Kalau nggak dipaksa, nggak mau Nabi ke tempat orang kaya. Itu karena ditarik-tarik, akhirnya ke sana. Kita kan pura-pura ketarik. Aku bukan ini ya, ini ditarik sama dia. Kalau Nabi mah memang ditarik banget. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi itu pilih makan bareng orang miskin. Dan makanannya apa? Makanannya tuh roti qadid namanya. Qadid itu roti yang keras yang nggak bisa dimakan kalau nggak direndam dulu. Itu namanya qadid. Jadi makanan roti itu Nabi itu bukan roti yang kayak di Arab. Kalau misalnya orang umroh itu kan ada yang lembut, ada yang setengah lembut, yang keras itu kayak kerupuk. Nah ini udah yang kayak kerupuk tebal.
Jadi nggak bisa dipatahin, harus direndam dulu pakai air, kemudian baru dimakan tanpa ada bahan-bahan yang lain ataupun menu-menu yang lain. Jadi murni roti dibagi 3, beliau makan bersama orang miskin. Suatu hari Nabi ketika melihat orang miskin lagi duduk nungguin Nabi duduk di antara mereka wajahnya agak nggak nyaman. Kata Nabi, kenapa kalian sakit? Kata mereka, bukan Rasulullah, kami malu. Kok Nabi makannya makanan kayak gini? Nabi kemudian tersenyum mengatakan, aku adalah anak seorang perempuan yang biasa menyiapkan kodit di rumahnya. Jadi Nabi pengen menyamakan diri beliau dengan mereka. Jadi Nabi kayak bilang, kita tuh sefrekuensi. Jadi makanan kita tuh sama gitu. Akhirnya makan sepertiga atau 1 lambung. Dan makannya jam berapa? Sebelum zuhur. Karena di brunch kan, disatuin sama breakfast dan lunch. Terus beliau makan sekitar jam 10, jam 11. Beres makan itu gak makan lagi sampai menjelang isya atau menjelang maghrib, antara 2. Karena kadang-kadang beliau makannya menjelang isya. Soalnya ada hadis qaddimul asya alal isya, dahulukan makan malam daripada sholat isya. Jadi makan malam itu bahasa Arab asya, sholat malam itu namanya isya. Qaddimul asya alal isya, dahulukan makan malam daripada sholat isya. Jadi biar habis sholat isya itu nggak makan lagi. Jadi sebelum isya itu udah selesai, bab makan itu udah selesai. Selesai sholat isya udah, itu waktunya istirahat atau waktunya keluarga dan seterusnya. Nah, Nabi makan sehari paling banyak 2 kali. Dan kalau Nabi makannya 3 kali, pasti salah satu di antara yang 3 itu tamrun, pasti korma, paling banyak 3 butir. Gak pernah Nabi kenyang. Itu rahasia kenapa Nabi sangat produktif. Gak pernah beliau kenyang. Kata Sayyidah Aisyah, ma'akala ahlu Rasulillahi atau ahlu baiti Rasulillahi aklatain fi yaumin wahid. Tidak pernah keluarga Nabi itu makan 2 kali dalam 1 hari, illa ihdahuma tamr, kecuali salah satunya adalah korma. Coba makan korma berapa butir biar kenyang seukuran nasi padang? Kan setengah kilo ya. Dan kita kan gak pernah sanggup makan korma setengah kilo. Dan makan kormanya Nabi itu cuma 3 butir. Kebayang gak gimana rasanya? Asal menghilangkan rasa lapar udah cukup. Dan kalau kita misalnya lagi belajar pengen seproduktif Nabi, salah satu rahasianya kata para sahabat mulai dari makanan. Oh, cara makan, pola makan, jenis makanannya, kualitas makanannya, dimulai dari situ. Udah, jadi pagi sama malam. Jadi gak sibuk dengan makan. Kita makan apa lagi ya? Kita makan apa lagi ya? Kita nongkrong di mana ya? Kita ngambil apa ya? Kita produktif ya. Produktif sekali gitu. Wah, di sebelah tuh ada ini, di sebelah sana ada ini. Wah, pagi-pagi itu kantin full. Ada beberapa daerah yang saya ini inspirasi yang tidak baik ya. Di beberapa daerah PNS, karena saya datang ke sana, itu tuh pagi itu waktunya nongkrong di warung kopi. Jadi mereka cuma absen doang, masuk ke kantor, udah gitu keluar lagi. Kalau mau temuin mereka nggak ada di kantor, adanya di warung kopi full. Semua warung kopi keluar-keluarnya jam 11, azan zuhur. Yang penting udah stop, sidik jari, udah absen. Nah ini produktif banget ini. Berapa gelas kopi coba? Yang produktif siapa? Yang punya warung kopi, luar biasa. Produktivitas omsetnya tinggi sekali. Tapi si yang muslimnya, PNS-nya, pekerjanya, mereka sangat tidak produktif, kecuali dengan hanya wacana-wacana yang luar biasa di meja kopi, seolah-olah udah jadi seorang filosof yang luar biasa. Nabi nggak kayak gitu. Beliau tuh nggak. Nabi tuh nggak banyak ceramah loh, by the way. Wah, kok Nabi nggak banyak ceramah? Ya, coba teman-teman baca deh sirah. Ada nggak Nabi itu full jadwal setahun tabligh akbar? Ada nggak? Nabi, kami mengundang Nabi ke Bani Aslam. Maaf ya, jadwal setahun saya udah padat. Nanti tahun depan aja ke manajemen. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nabi tuh nggak banyak ceramah. Saya tuh malas banget ceramah sebetulnya. Ini salah satu yang saya ceramah di Bandung dalam bulan ini. Di antara paling banyak 3 kayaknya. Saya juga udah lupa karena saking jarangnya ceramah. Gak mau banget. Kenapa? Karena dakwah buat saya adalah memprogram perubahan, bukan menceramahi, apalagi menjudge orang lain. Kalaupun ada ceramah itu berhubungan dengan movement ataupun program perubahan tadi. Jadi khutbah Jumat saya udah gak ngambil sekitar 5 tahun.
Biasanya kan khutbah Jumat itu keliling-keliling kan. Saya udah 5 tahun gak khutbah Jumat. Kenapa? Khutbah Jumat itu jadwal saya diceramahin. Udah keseringan nyeramahin orang, sekarang saya pengen diceramahin. Dengerin aja khutbah. Awal-awal tuh ujian Ustaz dengerin khutbah apa coba? Gak gitu sih dalilnya. Ayatnya gak gitu. Itu awal-awal ujian. Setelah kita belajar kan, aduh salah nih ceritanya. Aduh gak kayak gini nih. Aduh maksudnya nggak 3, cuma 2, kenapa ditambahin? Pokoknya perang batin aja di belakang. Udah deh, buatnya yang naik. Saya banget kan. Awal-awal sebulan 2 bulan, lama-lama saya mikir, kenapa ya setiap khutbah Jumat, padahal saya datang ke masjid itu nggak sengaja, diacak aja gitu. Kenapa setiap khutbah Jumat itu si khatib itu kayak lagi nyeramahin saya? Kayak dia tahu banget masalah yang saya lagi hadapin. Ketika saya lagi lemah dalam ibadah, dia kayak lagi, lo ngapain sih soal cuma pas-pasan doang gak ditambahin dengan yang sunnah. Jadi dia kayak lagi ceramahin saya, padahal dia gak kenal dengan saya. Kita gak janjian sebelumnya, dan saya juga gak woro-woro keluar kalau saya lagi ada masalah apa. Tapi kayak dituntun lisan khatib itu untuk ceramahin saya. Dan mungkin beberapa orang ngerasa kayak gitu juga. Banyak yang cerita ke saya, Ustaz ceramahnya relate banget dengan yang sedang saya alami. Dan saya gak kenal siapa yang tuntun lisan? Allah. Itulah kenapa saya nggak banyak ceramah. Saya pikir dakwah saya itu bukan ceramah, dakwah saya itu programming. Bikin program tren hijrah 7 tahun yang lalu. Akhirnya 2015 hijrah jadi trending di Indonesia. Bukan lagi narasi pas Muharraman, tapi udah jadi lifestyle-nya anak muda. Bikin tren hijrah, berkembang dengan sendirinya. Namanya tren nggak boleh tahu dari mana asal usulnya. Biarkan dia menjadi milik publik sampai muncul event-event hijrah, komunitas hijrah, cerita hijrah. Akhirnya muncul lagi industri hijrah. Salah satu di antara industri hijrah itu ada yang datang ke saya pengen endorse TV hijrah. Saya nanya, TV kalau udah hijrah bedanya yang sama yang belum hijrah apa? Oh kalau udah hijrah setiap waktu azan sholat ada azannya. Oh gitu ya. Terus datang lagi endorse kulkas hijrah. Ustaz nanti kita kasih satu kulkas, Ustaz endorse gitu loh, kulkas hijrah pas dibuka dalamnya korma, gitu kan, air zam-zam. Oh itu namanya udah hijrah kalau ada korma. Ya udah deh namanya juga endorse kan, saya mah profesional aja. Artinya ada industri hijrah yang common banget itu ya industri teman-teman komunitas, mereka bikin kaos, bikin apa dan seterusnya. Artinya itulah dakwahnya, bukan ceramah. Nabi juga kayak gitu. Produktivitas dakwah Nabi itu tidak dilihat hanya dari narasi dan crowd event, tapi produktivitas dakwah Nabi itu dilihat dari social impact yang luar biasa. Sehingga artinya kalau kita mau meniru Nabi dalam konteks dakwah, kita nggak usah berputus asa. Saya kan bukan penceramah, kami kan bukan komunitas dakwah, kami kan bukan yayasan dakwah, kami ini sebuah corporate professional business. Bisa nggak kita berdakwah dengan kondisi kita? Bisa, karena dakwah Nabi itu bukan cuma narasi. Dakwah Nabi itu bukan cuma ceramah. Dikit banget Nabi ceramah di atas mimbar. Rata-rata Nabi itu sharing bukan di atas mimbar, tapi sehari-hari gitu dalam FGD, stand up meeting dan seterusnya. Nggak terlalu formal. Itulah daily life-nya Nabi. Sehingga kalau misalnya kita pengen berdakwah dengan peran kita, dengan tugas kita, dengan status kita, dengan apa yang sehari-hari kita kerjakan, bisa banget kalau dakwahnya dimaknai social impact, berdampak kepada orang lain. Itu tuh dakwah banget. Sehingga pertanyaannya sekarang, seberapa produktif teman-teman dalam dakwah itu? Jangan diukur hanya dalam ibadah ritual, itu kan urusan pribadi. Dan Nabi memberikan hak ritual itu sebelum terbitnya matahari. Udah dari malam beliau ritual dengan sholat sunnah sebelum tahajud, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah sebelum subuh, sholat wajib subuh, zikir-zikir dan seterusnya. Nangis-nangis panjang malam, baca Quran sampai basah janggut beliau. Itu udah selesai hak ritual beliau dari malam sampai subuh. Beres subuh, beliau melakukan hak rahmatan lil alamin, hak manusia, hak semesta, dengan membantu keluarga karena yang harus terdekat dulu, kemudian mulai ke sahabat, kemudian di pasar, kemudian di umat. Artinya seberapa produktif kita dalam social impact, maka itulah yang disebut dengan seorang mukmin sejati. Disebutlah dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang tuh yang paling besar kebermanfaatannya untuk orang lain, bukan yang paling panjang rakaat sholatnya. Itu sebaik-baik hamba.
Kan beda hamba dengan manusia. Ketika Nabi mengatakan khairun nas, itu Nabi lagi bicara tentang sosial. Nabi lagi bicara tentang muamalah. Nabi lagi bicara tentang hal yang sifatnya horizontal, bukan vertikal.